Baik, kita akan lanjutkan materi dari yang minggu lalu ya. Kita masuk ke farmakodinamika. Ini kita mencoba membahas bagaimana obat itu bekerja di dalam tubuh. Jadi ini adalah suatu ilmu atau studi yang mempelajari tentang eh, biokimia obat ya. Bagaimana dia berinteraksi dengan reseptor di dalam eh, sel-sel tubuh kita, ya, jaringan-jaringan tubuh kita. Kemudian fisiologi yang mendasari kerja obat. Jadi nanti akan kita bisa melihat tadi ya, bagaimana suatu proses sejak obat itu berikatan hingga perubahan fisiologis yang apa ya, merubah kerja atau aktivitas di dalam sel-sel tubuh kita. Nah, di sini ada keterlibatan antara molekul obat tadi dengan molekul-molekul atau gugus-gugus yang ada di dalam reseptor yang ada di dalam sel-sel tubuh. Nah, dari hasil interaksi akan menimbulkan perubahan-perubahan fisiologis yang nantinya akan terwujud sebagai suatu aktivitas obat atau efektivitas obat. Nah, kadang juga memungkinkan kita untuk melihat potensi adanya efek samping ya. Jadi dari suatu keterikatan obat pada suatu reseptor tertentu atau tempat kerja tertentu, biasanya kita sudah bisa memprediksi apa yang kemungkinan bisa nanti timbul ya selama penggunaan obat tersebut. Jadi, sehingga kita bisa melakukan suatu upaya untuk apa ya, meminimalkan penggunaan dosis misalnya ya, sehingga tidak berpotensi pada penyebab timbulnya efek samping atau toksisitas. Jadi obat juga sebetulnya bahan yang berbahaya ya bila kita tidak menggunakannya secara baik gitu, benar. Jadi ketika mungkin kita menyalahgunakannya juga akan menimbulkan banyak efek samping atau toksisitas yang berbahaya bagi tubuh. Dan sebenarnya sudah bisa dilihat dari farmakodinamik ini. Ya, ketika kita sudah melihat, oh reseptornya di sini, peluang-peluang untuk timbulnya suatu efek samping akan bisa kita amati. Nah, ikatan-ikatan yang terjadi antara molekul obat atau gugus-gugus di dalam obat ini eh, biasanya apa ya, ada ikatan-ikatan kimia ya, kimia yang mirip kayak misal ada, mungkin ada pernah belajar biokimia ya, ada enzim, ada substrat gitu ya. Dan di sini juga kayak obat juga demikian. Di reseptor ibaratnya suatu enzimnya misalnya ya, lalu obat itu adalah substratnya. Banyak juga proses fisiologis di dalam tubuh yang terganggu oleh adanya obat tadi ya, karena kadang-kadang obat ini menyerupai alami, substrat alami. Jadi eh, misal kita punya apa, morfin misalnya ya, morfin di dalam saraf pusat dia menyerupai dengan senyawa alami, morfin alami ya, ada endorfin, enkefalin, dinotin itu kita punya, tapi begitu kita dimasuki oleh senyawa obat seperti morfin tadi, dia akan menyerupai dan bisa menempati reseptor tersebut dan mengaktifkan reseptor tersebut. Ya, misalnya. Atau bisa juga suatu gangguan, misalnya kita mau membunuh bakteri misalnya, bakteri tadi butuh suatu senyawa. Kebutuhan itu bisa diperoleh ketika dia berada di dalam sel tubuh kita. Namun begitu kedatangan antibiotik, kita masuki antibiotik, eh, si senyawa yang dibutuhkan oleh si bakteri tadi diserupai oleh obat tadi, sehingga reseptor-reseptor di dalam bakteri yang tadinya
mencoba berikatan dengan substrat-substrat di dalam tubuh kita yang harusnya membuat gangguan penyakit, sekarang dia berikatan dengan molekul antibiotik. Sehingga ada kegagalan dalam pengambilan substrat ya. Akhirnya kehidupan bakteri dalam tubuh terganggu dan mungkin ada kematian, ada hambatan pertumbuhan ya, sehingga lama-lama infeksi bisa hilang ya, contohnya gitu. Jadi itu kira-kira. Jadi dia akan mempengaruhi apa ya, membuat suatu reaksi-reaksi biokimia di dalam tubuh kita, eh, kemudian akan menimbulkan efek-efek farmakologi. Nah, reseptor ini lebih banyak wujudnya adalah tadi enzim ya, protein ya, terutama atau glikoprotein. Ya, sebenarnya beragam, tapi memang sebagian besar wujudnya adalah protein. Ini nanti kita akan pelajari ya tentang reseptor-reseptor obat. Ada bagaimana reseptor itu, di mana tempatnya, ya. Kemudian bagaimana obat berinteraksi dengan reseptor, apa yang terjadi ketika hubungan interaksi tadi timbul, ya, apa efek farmakologi yang timbul. Kemudian tadi ada beberapa apa ya, senyawa yang bisa meniru, menyerupai, atau bahkan serupa tapi tidak menimbulkan efek, memblok efek ya, antagonis. Kemudian itu ini intinya tadi ya, pada banyak senyawa ya, enzim bisa berupa enzim sendiri, bisa hormon, bisa neurotransmitter, misalnya ada asetilkolin, adrenalin, ya, atau norepinefrin, dopamin, serotonin dan sebagainya. Ya. Jadi kadang-kadang menjadi target-target dari aktivitas molekul obat. Kemudian beberapa aktivitas dari sel-sel kekebalan tubuh, mediator-mediator di dalam kekebalan tubuh. Lalu ya banyak lagi yang lainnya. Jadi dari senyawa ini ada yang coba meniru tadi apa ya, menjadikan obat ini adalah suatu senyawa agonis yang menstimulasi efek kerja suatu sel atau jaringan dalam tubuh. Ada juga yang justru menghambat, mengantagonis. Jadi misalnya proses nyeri timbul, lah kita coba mengantagonis supaya tidak berjalan proses nyeri tadi ya. Contohnya. Ini macam-macam reseptor ya. Ada reseptor yang langsung pada saluran ion, misalnya di saraf-saraf kita gitu punya saluran ion natrium kita blok misalnya ya. Itu contoh pada obat-obat apa epilepsi, kekejangan ya. Itu biasanya blokade pada saluran ion atau kanal ion natrium. Jadi karena untuk bisa memicu timbulnya kekejangan itu diawali oleh pemasukan natrium berlebihan di dalam sel saraf. Nah, jadi obat-obat seperti apa ya, phenytoin misalnya ya, carbamazepin, asam valproat atau natrium valproat itu berusaha untuk menutup saluran ion tadi di blok natrium. Ketika itu terblok, tidaklah bisa masuk natrium, akhirnya gagal ya untuk bisa menumpukan ion-ion natrium sehingga tidak terjadi lonjakan listrik yang memicu kekejangan misalnya. Jadi contoh itu. Tapi ada juga yang justru membuka, tidak menutup tapi malah membuka. Itu contohnya kayak saya pernah beli obat tidur mungkin ya, diazepam misalnya itu ya, atau luminal, Predpital itu. Dia justru membuka saluran ion, tapi saluran ion yang berhubungan dengan proses relaksasi saraf. Contoh itu ada saluran ion atau kanal ion klorida. Jadi kalau dimasuki oleh elektro
negatif, ya, elektronegatif, seperti klorida tadi, muatan listrik saraf jadi negatif, ya. Sehingga sulit untuk dieksitasi, sulit untuk dibangkitkan, sulit untuk dilonjakkan, sehingga kita bisa meredam proses kejang yang mungkin sedang berlangsung, contohnya gitu ya. Jadi anak-anak yang misalnya demam tinggi, seringkali terjadi kejangan, dicoba untuk diredam pakai stesolid misalnya, itu pakai apa, diazepam atau phenobarbital, untuk tadi ya menegatifkan muatan muatan listrik di saraf, ya, sehingga sulit untuk dibangkitkan muatan listriknya. Atau sebaliknya tadi ditutup saluran natriumnya contohnya ya, itu yang di saluran ion. Itu disebutnya reseptor ionotropik karena ada kaitan dengan ion. Lalu ada juga yang terhubung protein G. Jadi ini nggak langsung, jadi bisa saja mungkin terhubung ke saluran ion tertentu, tapi dia tidak secara langsung berikatan di situ, tapi dia terikat lebih dahulu di ada namanya protein G. Ini menjadi suatu perantara, lalu dia akan mengaktifasi ya, dari beberapa tahapan akan berjalan sampai suatu saat mungkin akan mengaktifasi saluran ion. Ya. Tapi ada juga yang mungkin tidak ke sana, ada ke tempat yang lain juga bisa. Ada yang ke transkripsi gen. Jadi ini di dalam inti sel ya, biasanya untuk ya, replikasi misalnya. Kemudian di ini ada banyak juga yang ke enzim ya. Contoh kayak misal kita ke analgesik atau anti radang misalnya, itu adalah obat-obat yang menghambat enzim siklooksigenase. Enzim ini bertanggung jawab pada pembentukan mediator radang prostaglandin. Jadi ketika kita bisa blok siklooksigenase si enzim ini, maka pembentukan mediator radangnya terganggu sehingga radang tidak terbentuk. Jadi contoh gitu ya, nyeri juga demikian. Kira-kira di situ kurang lebih titik tangkapnya sama ya. Jadi di reseptor yang ada di bentuknya adalah enzim. Banyak ya yang wujudnya enzim. Misal kayak untuk ini ya, kolesterol ya, ada enzim namanya HMG-CoA redukase. Itu enzim-enzim ini berperan pada proses pembentukan kolesterol. Jadi begitu kita misalnya kita pakai simvastatin, simvastatin tadi akan bisa menghambat enzim yang memicu atau mempercepat pembentukan kolesterol tadi. Kalau itu diganggu berarti tidak terbentuk kolesterol ya, menurunkan kolesterol contohnya. Jadi itu banyak ya. Ini contoh-contoh tadi ya, jadi digambarkan terkait dengan saluran ion. Tadi ada diazepam, uh, luminal, veronal, fenobarbital ya. Apa tadi ada yang ke kanal natrium, contoh blokade, tadi ada phenytoin, karbamazepin, valproat, gitu ya. Ada juga yang di ini tadi dia secara tidak langsung mungkin penghubungan di sana bisa ke enzim, bisa ke kanal ion atau kemana saja ya. Tapi dia diperantarai oleh protein G dulu. Jadi harus ada di obat melekat di sini, dia aktivasi protein G, baru ketika protein G aktif, dia bisa mengaktifkan yang lainnya. Dia ada yang tidak secara langsung berjalan di ini ya, sasaran gitu ya, tapi harus diperantarai lebih dahulu oleh protein. Jadi nanti protein G aktif, baru dia bisa mengaktifkan yang lain. Mungkin kanal bisa, mungkin enzim bisa, atau mungkin yang lainnya. Inti sel ya. Di sini yang enzim tadi ada ikatan antara enzim, mungkin tadi ada blokade-blokade untuk menghambat kerja enzim tertentu, atau sebaliknya mungkin mengaktifkan enzim tertentu juga bisa. Yang tadi di inti sel ya, jadi yang berkaitan dengan transkripsi ya, jadi mungkin penghalangan pada pembentukan DNA,
ya gangguan pada proses apa ikatan double helix misalnya, atau mungkin ya penyusunan apa ya sintesis protein tertentu sebagai salah satu komponen penyusun sel dia ganggu sehingga tidak terbentuk sel utuh ya. Jadi bermacam-macam yang bisa dilakukan di dalam inti sel. Nah, hitungan dalam detik gitu interaksi dengan protein G, lalu protein G aktif, dia akan aktifasi tempat-tempat lain melalui suatu perantara. Jadi ya bisa mungkin ke suatu aktivitas kanal ion, setelah ini aktif dia akan aktifkan kanal ion, atau mungkin setelah aktif dia akan aktifkan enzim. Ya, jadi ada bermacam-macam. Yang seperti ini nih, misalnya ini ada contoh dari obat-obat, mungkin kenal ya obat asma ya, salbutamol ya contohnya. Itu obat-obat ke adrenergic, beta adrenergic, beta 2 adrenergic sebagai bronkodilator. Itu ketika kita gunakan salbutamol, eh, terjadi aktivasi ya pada reseptor beta adrenergic. Kita punya sistem saraf otonom, ada cholinergic, ada adrenergic. Nah, kita yang aktivasi adalah adrenergic, terutama yang adrenergic juga banyak, ada alpha 1, alpha 2, beta 1, beta 2 ya. Nah, ini diaktifasi ke beta 2. Beta 2 itu terhubung ke bronkus. Bronkus akan mengalami dilatasi, bronkodilatasi, sehingga orang-orang yang sedang asma, sesak napas, eh, longgar kembali ya ketika terjadi dilatasi. Jadi bisa bernapas lega kembali. Kemudian ada yang antagonis, itu kayak obat-obat untuk anti hipertensi, misalnya ada propranolol. Terus kayak alergi, misalnya alergi juga ya, orang-orang alergi kita beri histamin ya, antihistamin. Kita beri antihistamin supaya reaksi histamin yang ke reseptor H1 ini bisa, histamin yang menempel di reseptor-reseptor ini bisa diblok, di antagonis ya, dilawan atau dikompetisi gitu ya. Anda mungkin kenal ya pakai CTN misalnya ya, itu bisa sehingga reaksi-reaksi alergi bisa ditutup. Atau mungkin ini ada punya gangguan lambung gitu ya, sekresi asam lambungnya meningkat, mungkin karena faktor-faktor stressing atau apa, histamin bekerja lebih banyak, lebih aktif, tapi dia nempel tidak di H1 tapi di H2 itu di lambung. Terjadi sekresi asam lambung yang banjir ya, meningkat banyak. Nah, kita bisa blok ranitidin, ya, simetidin, famotidin, bisa kita blok di situ, lalu stop ya, menghentikan sekresi asam lambung sehingga ya luberan asam lambung tidak muncul ya, kita terbebas dari gangguan lambung. Tadi morfin juga bisa ya, morfin juga demikian memblok mengaktifasi ya di reseptor mu. Kalau kita kayak pembedahan misalnya butuh analgesia sentral ya, analgesia tingkat tinggi, jadi rasa nyerinya kan luar biasa karena pembedahan, nyeri-nyeri dalam gitu ya, luar biasa tinggi intensitas nyerinya, sakitnya. Jadi kita butuh untuk ditutup di saraf pusat, eh, butuh kinerja apa kerja analgesia, penghilangan rasa sakit yang berada di pusat saraf. Jadi, meskipun ada robekan-robekan atau ini ya tindakan-tindakan medis yang sangat menyakitkan,
Tapi ini bisa ditiadakan. Jadi otak sebagai suatu apa ya organ yang mempersepsi menilai nyeri dalam posisi tadi teranalgesia. Jadi tidak mampu menilai gitu ya. Dalam posisi itu dia dirubah kondisinya sehingga penilaian sensasi nyeri yang berjalan sampai ke otak tidak tersampaikan atau tidak ternilai, tidak terpersepsi sehingga orang tidak merasakan rasa sakit. Nah, kadang-kadang orang ini ya suka overdosis, morfin ya karena mungkin penyalahgunaan. Nah, kita bisa lakukan antidotum. Jadi misalnya orang-orang seperti ini kita diberi antidot, ada nalorfin, naloxon, me- apa ya, memikat atau melawan efek-efek morfin ini supaya tidak terjadi rangsangan berlebihan di saraf-saraf kita. Ya. Depresi pernapasan, apa segala macam karena ya kerjanya di otak ya dengan banyak dampak yang timbul dari kerja morfin tersebut. Tidak hanya analgesia ya, dia ada efek-efek lain yang mungkin juga berbahaya sehingga harus ditutup oleh antagonis. Jadi pada kasus-kasus yang overdosis misalnya penyalahgunaan kita bisa lakukan pemberian antidotum atau antagonis ini berupa nalorfin atau naloxone. Contoh-contoh. Ini, eh, ini tadi yang ini tadi sudah ya, kalau saya yang obat asma ya relaksasi ya contohnya ada salbutamol. Eh, kalau kayak aktivitas yang mungkin pernah dulu itu ya SMA atau apa yang pernah diajari atau mau awal-awal kuliah barangkali ya bahwa sistem saraf di antara adrenergik ya saraf beta adrenergik apa adrenergik kemudian dengan cholinergik itu banyak yang apa ya bertolak belakang gitu ya. Eh, misalnya diaktifasi kayak adrenoseptor oleh norepinefrin atau adrenalin, dia mengaktifkan kinerja jantung. Tapi dari asetilkolin sebaliknya, dia menurunkan daya kontraksi jantung. Tujuannya apa? Untuk efek relaksasi ya, karena jantung memang harus kontraksi, relaksasi, kontraksi, relaksasi. Jadi memang dua sistem saraf itu ditempatkan sedemikian rupa sehingga dia yang satu mengaktifasi untuk tujuan kontraksi, nanti jantung bisa memompa mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Tapi suatu saat dia juga harus di posisi dia harus relaksasi untuk bisa terisi kembali oleh darah yang sudah dibersihkan dari paru-paru ya. Ya, masuk ke darah bersih dalam posisi dia harus relaksasi. Nah, itulah hasil kolin ya. Kolinetik akan bekerja untuk merelaksasinya. Nah, kemudian dikontraksi lagi ya, dipompa lagi, nanti direlaksasi lagi ya, sehingga bentuk irama dan eh, apa irama jantung gitu ya, ada lihat dari EKG misalnya naik turun naik turun. Nah, sebenarnya di dalam proses tadi juga ada keterlibatan ion ya, ada ketika dia aktivasi beta adrenergik ada aktivitas-aktivitas ionik yang memang muncul juga kayak natrium masuk lalu membuat potensial listrik meningkat di otot polos jantung, lalu bergantian begitu muatannya meningkat, ada diiringi ada pembukaan saluran kalsium, natrium keluar, kalsium masuk, kalsium itu akan meningkatkan kontraktilitas otot jantung. Ya. Nah, sehingga tadi ketika jantung sudah terubah potensial listriknya, dimasuki kalsium meningkat kontraktilitasnya, terjadilah suatu kontraksi. Tapi tadi ada hubungan dengan adrenergik tadi ya. Nah, nanti di sisi balik
ketika dia mau relaksasi, cholinergic bekerja ada hubungan dengan proses relaksasi otot jantung ya, dikaitkan dengan adanya aktivitas di pertukaran antara natrium dan kalium. Sekarang yang tadi natrium di dalam sel banyak, sekarang keluar berganti dengan kalium. Kalium secara potensialistik yang lebih rendah ya, segi elektropositifnya lebih rendah dibanding natrium. Jadi posisinya berada dalam posisi relaksasi. Jadi selain sistem kolinergik tadi ya merelaksasi, butuh dukungan oleh adanya saluran ionnya yang tadi dikaitkan dengan adanya pertukaran natrium dan kalium. Jadi di sini penting juga ya bahwa elektrolit itu sangat berguna juga di dalam tubuh kita. Keberadaan natrium, ya artinya keseimbangan antara natrium, kalsium, kalium, klorida, ya itu sangat kita butuhkan. Yang tadi ada terkait protein G ya, jadi jika dulu reseptor, lalu protein G-nya nempel, teraktivasi, dia bisa aktivasi kemanapun, ke kanal saluran kanal ion atau mungkin ke enzim atau kemana ya. Ini gambar-gambarnya aja lah. Nah ini contoh-contoh yang terhubung ion tadi ada reseptor GABA, contohnya, lalu reseptor nikotin di orang-orang yang biasa ngerokok gitu ya, ada nikotin yang memang akan masuk dalam saraf dan kemudian mengaktifasi saraf nikotin ini. Ya, ada efek-efek yang nanti akan timbul ya jika nikotin ini diaktifasi. GABA tadi pada proses relaksasi saraf, ya misalnya meredam kekejangan, nah ini sering dimanfaatkan untuk apa obat tidur ya, sedatif, apa ya, gangguan-gangguan seperti kecemasan ya, orang yang bisa cemas bisa ditutup dengan ini obat-obat seperti ini kita pakai. Epilepsi tadi bisa ya. Terus bisa juga di ini ya, kalau nyeri juga ya, ada nyeri neurotropik ya. Jadi nyeri-nyeri saraf. Kita kadang-kadang nggak tahu nyerinya dari mana, tapi saraf nyeri itu datang gitu. Biasanya ada gangguan-gangguan saraf tertentu yang memang terpicu. Nah, biasanya dari sini, dari rangsangan-rangsangan glutamat yang membuat apa ya, perjalanan rangsangan nyeri dia itu timbul, di mengaktifasi saraf, terpotensiasi, sehingga ya tadi aktivasi saluran ion natrium, lonjakan muatan listrik di saraf, penerusan rangsang terus jalan, yaitu biasa diaktifasi juga. Nah, kita bisa redam dengan obat-obat yang di atau tadi ada ditutup dengan blok, obat-obat pemblok saluran ion natrium. Terus eh, serotonin kayak apa ya, mual muntah, tapi mual muntah yang mungkin tinggi ya, intensitas tinggi. Ya, orang-orang kena kemoterapi, eh, merasakan mualnya tidak seperti mual biasa, tapi mungkin mual-mual yang sudah kuat gitu ya. Jadi kita butuh untuk ditutup, kita antagonis reseptor serotonin itu 5 hidroksitriptamin atau serotonin. Serotonin juga bisa untuk, tapi bukan 5HT3 ya, ada 5HT1, HT2 itu untuk kayak depresi misalnya. Nah, kita sengaja dorong aktivitas serotonin supaya keadaan depresi yang timbul pada penderita itu bisa dihilangkan untuk anti depresan, anti kecemasan juga bisa ya.
yang tadi ya penjelasannya sudah. Nah, ini ada acetylcholine. Jadi di acetylcholine sering ada ya tadi ya mungkin suatu saat ada aktivasi nikotinik oleh suatu senyawa ya. Masuk tadi mungkin seseorang yang memasukkan nikotin ya lewat rokok misalnya itu akan mengaktifasi saraf pusat ya, ya, ya gambaran ada kaitannya dengan saluran ion natrium, kalium ya. Kemudian yang terhubung dengan transkripsi gen itu ada di dalam inti sel atau nuklear, nukleus ya inti sel. Ini misal kayak hormon ya, ada steroid, estrogen, misalnya seorang wanita pakai hormonal ya, mungkin ada gangguan pada pola menstruasinya, misalnya kita akan berikan hormon dari luar untuk ya mengaktifkan kembali siklus menstruasi, ya, menormalisir dan sebagainya. Juga ada reseptor steroid yang lain yaitu kortikosteroid untuk bagian proses penekanan peradangan misalnya ya. Jadi kalau eh, kadang ada yang memanfaatkan untuk ini ya apa, anabolik steroid ya, orang yang mungkin pernah mungkin ya lihat orang-orang yang di apa fitness ya gym mencoba memperbesar otot, massa otot. Mungkin kalau latihan mungkin butuh waktu lama gitu ya. Kita eh, mungkin orang pengen instan latihan sebentar tapi sudah terbentuk massa otot yang besar. Nah, kadang-kadang pakai steroid ya. Nah, itu obat-obat seperti itu, anabolik steroid akan masuk ke dalam